Mengejar Matahari itu adalah film tentang persahabatan, di mana persahabatan 4 orang anak laki-laki dari kecil sampai dewasa, di mana di dalam persahabatan itu kekerasan dan cinta itu berada di antara mereka. Kita ada 3 masa di sini, masa kecil, masa remaja, dan masa dewasa. Ya, saya sebenarnya pengagum berat Mas Rudi sejak saya lihat Bintang Jatuhnya Mas Rudi itu pengagum berat, dan saya pengen sekali kerjasama udah sejak lama itu. Dan akhirnya mimpi saya, boleh bilang mimpi Mas Rudi pada suatu hari SMS saya dan ajak ketemu, dan ternyata Mas Rudi ajakin kerjasama di dalam pembuatan film yang terbaru Mas Rudi, yaitu Mengejar Matahari. Jadi gue juga ikut mengembangkan naskah gitu yang ada dibuat ya, yang udah dibuat, dan gue yang kadang baca, wah ini kurang ini nih, bisa nggak kalau ini lebih begini, bisa nggak ini kurangin gini gitu loh. Dan akhirnya ya udah gue sama Rudi tuh bikin lagi gitu. Jadi Rudi nulis sendiri, yang tadinya draft 1 sama draft 2 itu sudah ditulis oleh orang lain, dan draft berikutnya itu Rudi yang nulis dengan banyak masukan-masukan gitu loh, baik dari gue maupun orang lain. Pada sofa lo! Inspirasi awal saya membuat film ini itu pada awalnya didasari pada waktu saya sekarang sudah masuk ke umur yang di atas 3, saya baru merasakan bagaimana waktu itu begitu cepat sekali gitu ya berlalu di kehidupan saya. Dan kembali lagi nih, momen-momen atau saat-saat dari dulu sampai sekarang tuh mulai bermunculan kembali, sehingga banyak juga pengalaman-pengalaman hidup saya dan pengamatan-pengamatan saya, dan banyak juga orang-orang yang udah keluar masuk dalam kehidupan saya, banyak banget karakter-karakter yang aneh, unik dan segala macem, yang akhirnya mendorong saya untuk gimana caranya ya kalau coba saya angkat karakter-karakter yang saya kenal gitu dalam pengalaman saya untuk saya jadikan sebuah film dalam suatu bentuk lingkaran persahabatan yang kental gitu. Mas Rudi awalnya menyuruh gue mencari penulis skenario yang bisa melakukan perubahan lagi yang bagus, yang sesuai dengan yang Mas Rudi mau. Dan akhirnya gue dengan pedenya mengusulkan diri, coba Mas saya aja yang nulis, saya tulis dulu deh beberapa lembar, ntar Mas lihat suka atau enggak sama tulisan saya, gaya tulisan saya. Ya udah kata Mas Rudi, coba aja. Jadi waktu itu gue inget banget, gue cuma nulis 20 lembar, cuman scene masa kecil aja gue tulis. Terus dan ternyata Mas Rudi suka, dan akhirnya dia percaya, coba Tin lu terusin lagi, sampai akhirnya dia memutuskan oke, gue pakai tulisan lo gitu. Dari kecil lah selalu kayak gitu. Alasannya bokap gue gini, bokap gue gitu. Tai gitu. Anjing, ngomongin bokap gue. Gue tanya nyokap. Sebagai seorang aktor yang masih muda gitu ya, masih belum dikontaminasi oleh baik teori, lalu set of rules gitu, peraturan-peraturan yang acting yang bener tuh begini, acting yang buruk tuh begini, sehingga mereka akan tampil sangat spontan sekali, dan itu yang saya harapkan sebenarnya. Spontanitas artinya dari insting mereka gitu. Dan mungkin hampir sama dengan film-film saya yang sebelumnya, cuman khusus untuk dalam hal ini yang lebih berat adalah bahwa mereka itu, aktor-aktor yang ada dalam film ini, aktris itu, mereka harus benar-benar bisa serealistis mungkin memerankan karakter yang memang notabene ada dalam kenyataan sehari-hari. Gue di sini sebagai seorang anak tentunya ya, yang mempunyai banyak dilema atau enggak problem gitu dalam hidupnya dia, terutama berasal dari keluarganya. Jadi maksudnya di dalam film ini Ardi itu
dia dari kecil sampai sekarang dia itu kayak apa ya, tidak bisa dekat sama orang tuanya, terutama bapaknya, karena bapaknya sendiri itu kayak sebenarnya ini faktor dari bapaknya gitu, bukan dari Ardinya gitu. Bapaknya itu adalah seorang polisi yang tidak bisa dibilang tidak berhasil sesuai yang diinginkan oleh bapaknya itu sendiri gitu. Nah akhirnya kayaknya bapaknya itu stres dan dia melampiaskan stresnya itu ke Ardi dan ke ibunya. Setiap dia mau pulang ke rumah dia harus bertatapan dengan bapaknya. Terus bapaknya kayaknya nggak pernah menghargai apa pendapatnya dia, nggak pernah berdiri untuk di sampingnya dia gitu. Setiap apa-apa pasti Ardi disalahin terus segala macam. Kayak ini semuanya kesalahan Ardi gitu. Nah makanya Ardi itu nggak suka gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya Ardi nih mempunyai 3 teman dekat banget dari kecil, main dari kecil di rumah susunnya itu, yaitu Apin, Dino, Damar. Mereka Ardi itu cuman baru bisa ceria dan baru bisa ketawa itu kalau sama 3 teman dekatnya ini. Ada beberapa waktu yang aku sempat ngelihat Winky setelah film yang Jelangkung nggak salah waktu itu. Aku melihat dia di satu acara gitu ya. Yang dimana aku ngelihat dia kok ada kayak ada beban gitu. Ada mata yang beban berusaha ini, bukan beban yang sedih. Beban berusaha ramah ke orang-orang. Ada kayak dia berusaha gini gitu. Dan aku ngeliat itu, wah ini cocok banget nih Ardi, karena Ardi itu orang yang penuh beban kan gitu dari bapaknya gitu. Waktu dia udah. Nggak, lu Udah. Lu dengerin bentar dong. Enggak. Lu jauh-jauh hanya mau nyalain Damar, ha? Itu temen lu, tau nggak? Besok ada masalah, gua yang salah, ha? Besok lagi, Nino yang salah. Bener gitu? Enggak. Udah banyak, emang udah ini. Dia nih, temen lu nih nggak bakal tahu apa yang dia punya sebelum semuanya hilang. Basi lo. Nama gue di film ini adalah Apin. Jadi waktu kecil gue tuh orangnya yang paling kecil di antara kita, emang paling yang dilindungi gitu. Pas gedenya juga sebenarnya kayaknya jauh sama violence gitu. Gue tuh seneng sama hal-hal yang berbau art, yang ketawa-ketawa aja, senang-senang aja. Ada beberapa orang yang masuk di hidup gue, tapi hanya ada yang dalam hati itu adalah lu, sahabat sejati gue. Karena waktu kecil gue pernah ketemu sama benda yang namanya handycam, jadi gue tuh terinspirasi untuk bisa jadi sutradara waktu gede maunya. Sampai akhirnya pas gede gue bisa punya handycam, jadi itu adalah benda yang paling gue cinta banget. Ujo tuh lucu, jadi terus terang awalnya itu karakter Apin, aku tidak pernah membayangkan bahwa akan Ujo yang memainkan. Sampai akhirnya ada suatu event pembukaan sebuah produksi ya di satu tempat gitu. Dia menjadi MC pada waktu itu, memakai baju putih abu-abu, rambutnya botak. Sosoknya dia yang dimana dia kayaknya orangnya itu yang bisa menghidupkan suasana di satu sisi. Kedua, yang bisa menjadi orang yang bisa paling dicintai di kalangan teman-temannya. Dan itu udah, 2 faktor itu udah cukup banget buat aku meyakinkan bahwa atau we get the right guy nih, coba deh, mau nggak dia? Akhirnya aku SMS dia kan gitu, lo mau nggak kalau main? Akhirnya dia mau, ya udah. Mama malu. Bolak-balik Pak RW datang ke Mama ngaduin soal kelakuan kamu. Kau pikir Mama nggak punya perasaan? Sekarang bilang sama Mama, apa maunya kamu? Bilang. Mama belum selesai bicara. Duduk, Damar. Mama belum selesai bicara. Kamu sudah berani sama Mama ya? Kamu belum jawab pertanyaan Mama. Sekarang bilang, apa maunya kamu? Bilang, Damar. Udah ya. Udah. Damar! Damar! Udah. Damar! Damar!
Obet mana Obet? Bilang ya sama Obet ya. Mau setan dari neraka, gua nggak takut, ya? Karakter saya di film ini tuh saya lebih kuat daripada sahabat-sahabat saya. Saya cenderung sebagai pelindung, lebih dominan, suka cepat marah, emosinya tinggi, dan benar-benar ekspresif. Ngelarang. Pernah ngerasa ngurus saya? Hebat lo. Sempat frustasi saya mencari karakter Damar. Karena yang aku butuhkan yang udah jelas di kepala saya, sosok itu harus botak yang pasti. Botak, kalau ngeliat sosoknya buka dapat telanjang dada gitu, asik gitu ya. Siapa nih gitu loh. Tengil mukanya nyolot gitu. Siapa nih? Sampai akhirnya tiba-tiba aku teringat satu nama gitu, satu sosok gitu dalam sebuah iklan kan. Ini asik nih kayaknya orang, coba panggil. Dipanggil, ternyata dia datang aja udah nyolot gitu loh. Dia datang sambil makan apa gitu. Katanya udah casting ya, Mulbi Sujarwo ya. Siapa? Fauzi saya. Oh, nyolot. Nah, ini anjing nih orang nih gue bilang nih. That's it, udah. Nyolotnya tuh udah ini gampang banget. Di sini gue memainkan Nino. Karakter dia itu orang yang kalem, tenang, lebih dewasa dibandingin Ardi, Damar, dan Apin, dan penengah lah. Jadi karakter ini sebenarnya nggak jauh beda dengan karakter gue asli. Tapi mungkin dalam melakukan adegan menangis, sedih, itu rada sulit juga karena rasa kehilangan seorang teman atau apa itu belum pernah gue alamin sih. Jadi berusaha aja untuk membayangin hal-hal yang menyedihkan aja untuk bisa. Kalau gue main film India lucu kali ya? Nino itu kan dalam film ini adalah dia sebenarnya karakter pemersatu dia sebenarnya. Jadi dia tuh yang secara karakter dia memang lebih mapan dibanding yang lain secara finansial gitu ya. Dan juga tidak terlalu bermasalah keluarganya. Jadi dia itu yang menjadi istilahnya penyeimbang. Jadi dia yang ngebalance semuanya gitu. Awal kita ada karakter Obet, yang dalam pemikiranku adalah orang yang kalau kita lihat langsung pada saat pertama kali gitu ya, kita udah yang mikirin gila nih orang gitu loh. Nggak cuman serem gitu ya, tapi ini kok gini nih orang gitu. Ada itu tuh unik orangnya. Dia punya karakter-karakter unik ya, baik dalam secara appearance ya, cara dia berdandan, kupingnya digituin, tato di dalam di tangannya segala macem. Kulitnya yang hitam gitu kan. Menurut aku dia menjadi satu karakter sendiri yang udah sebenarnya dia suruh berdiri aja di film, nggak usah ngomong nggak usah apa, sebenarnya udah beres sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Udah apa namanya? Presence-nya tuh udah berasa gitu. Aku jadi Rara. Rara itu persis kayak aku, cuman dia lebih dewasa sebelum waktunya. Udah gitu periang banget, ceria, terus apa ya, nggak kenal namanya susah pun tetap ketawa. Yang aku butuhkan karakter Rara adalah karakter yang lovable. Sebenarnya kan itu lovable dalam arti bahwa kalau dia hadir di satu tempat dan orang akhirnya ngobrol sama dia, kenal sama dia, nggak mungkin orang nggak seneng sama dia, gitu. Nah, sosok itu yang aku cari kan. Nah, Agni secara fisik dan secara cara dia ngomong, ini nggak ada hubungannya sama skrip dulu ya.
dia udah punya itu gitu. Cara dia ngomong itu nggak mungkin kita yang lucu ya, nggak mungkin. Nggak, kalau nggak ada perasaan kayak gitu berarti aneh tuh laki itu, nggak ngerti deh. Tapi kalau jadi menurut aku dia udah punya quality lovability, itu yang penting. Ada beberapa kali yang karena dari sutradaranya juga harus real gitu ya, ada yang kelepasan gitu tanpa disengaja ya, sorry semuanya. Ada yang kelepasan, ada yang jatuhnya tuh benar-benar yang harus real sampai benar-benar luka bener. Angkat dulu. Ntar dulu. Udah dipegangin dulu. Tiduran dulu. Panas. Tiduran dulu. Ambil apa? Bantal dulu. Dilurus dulu. Scene yang pas saya lagi mukulin dia itu pukulannya beneran sampai bibirnya bengkak, jidatnya kena sama dagunya kena, dan itu keras gitu. Jadi di film ini apa ya, pukulannya beneran. Kalau misalnya penontonnya bilang oh itu bohongan tuh mukulnya, wah salah. Ini kan pertama kali main film gitu, jadi gue harus mau nggak mau secara sadar atau enggak gue harus mendekatkan diri gue ke Agni selama film ini. Gue harus secara sadar dan maksudnya sadar dan nggak sadar, karena gimana pun Ardi suka sama Agni, Damar suka sama Rara gitu. Jadi gue mau nggak mau harus suka sama Agni di sini gitu. Dan pada dasarnya selama gue di set film ini gue jadi suka beneran sama dia. Maksud kamu bakal kayak gini terus? Ya, kamu gak bakal ninggalin aku kan? Tahu dan nggak pernah, maksudnya saya nggak pernah kenal mereka sebelumnya. Dari gimana pun canggung kan. Ya jadi kita sebelum mulai syuting itu kita pergi bareng jalan-jalan, makan, ngopi gitu. Dari situ kita mulai ngebiasain memanggil nama karakter kita masing-masing. Mau nggak mau kita harus jalan bareng ya kan, mengenai karakter masing-masing. Maksudnya mengenal pribadi personal aslinya masing-masing dulu, terus gitu membedah karakter kita masing-masing. Jadi misalnya Ardi kayak gimana sih, kalau menurut gue sendiri gini, menurut lu gimana Ujo, gue nanya ke Ujo, menurut Ujo sih gini. Jadi akhirnya terbentuklah suatu Ardi gitu. Kalau menurut gue Nino gini, menurut gue Apin gini, Damar nih gini gitu. Akhirnya semua terbentuk masing-masing dan kita memperdalam gitu. Aku pertama kenal Winky tuh emang kenal banget, jadi pada dasarnya aku udah lebih bisa masuk hati ke hati gitu ya. Dan aku sedikit mencurigai, wah gue gimana caranya kenal sama Nino sama maksudnya Fedi sama Fauzi ya. Tapi ternyata mereka sendiri punya willing untuk bisa berkenalan, pas banget. Kayak Fedi itu udah ngejemput aku sekarang tiap hari. Iya. Fedi sudah pernah kenal sebelumnya, dia emang rada pendiam, cuman kita cocok. Maksudnya kita mungkin kalau setelah film ini berakhir, kalau ketemu lagi kita benar-benar bisa jadi sahabat gitu. Saya sih berharap setelah menonton film ini, penonton itu akan bisa lebih meng-appreciate waktu, momen. Lebih meng-appreciate dalam arti bahwa menyadari bahwa waktu itu tidak bisa diulang dan every single minute yang kita lalui itu harus kita hargai. Setelah menonton ini gue pingin masing-masing orang merasa bersyukur seandainya mereka punya sahabat. Lebih susah mencari sahabat daripada seorang musuh, karena gampang lah kalau mencari musuh ya gitu loh. Mungkin bisa mempertanyakan arti seorang sahabat itu seperti apa gitu. Apakah sahabat seorang yang gampang menuntut atau sahabat adalah seorang yang always be there.